memang sangat sabar sekali kalau trading itu. Naik turun cantik. Naik turun cantik. Oke, sudah mau ke atas tuh candlenya. Udah ada perlawanan luar biasa, buy-nya udah melawan bayarnya. Kita tunggu ini candle NTN-nya terbentuk apa enggak, naik turun naik. Kurang dari 1 menit, harapan saya closing di atas. Kalau closing di atas itu NTN, kita bisa buy. Kalau closingnya sejajar dengan merah, kita nggak bisa masuk pasar lagi. Oke. Kurang 1 menit. Kalau masuk pasar harus benar-benar settle ya, terbentuk candle dengan jelas. Ini kan kurang berapa? Ini udah 5 menit. Ini berarti bukan NTN ya Pak ya, karena settle-nya ini hijaunya di sini harusnya closing di sini. Closing di atasnya merah sini, itu bagus tuh NTN-nya. Naik, turun, naik. Nah ini semoga aja masih ada kenaikan yang signifikan. Tapi nanti kita baca lagi dengan candle yang lainnya. Nah, saya ulang lagi, tadi kita nemuin yang namanya tadi trading fundamental, naik, turun, kita sell di sini, dapat $66. Terus kita ada lagi di sini, naik warna hijau, dibalik dengan warna merah, pindah candle gitu kita sell, profit juga, cuma saya tadi tulis, terlambat, saya hanya masuk satu ini tadi dapat $6, tadi juga masuk di sini, kurang konfirmasi, kurang bagus, ini terjadi base. Ada berita enggak? Ya. Berapa beritanya? Jam 9 ada berita apa ini Mbak Ibu? Wah, berarti pasarnya sedang tunggu berita ini. ISM Manufacturing. Kita baca ISM Manufacturing artinya apa? Biar Bapak Ibu tahu. ISM Service PMI. Level of diffusion index based on the service processing manager, including in manufacturing industry. Nah, kita bacanya ini ya Pak Ibu ya. Ini mengenai industri, indeks industri untuk ekspansinya, ekspansi industrinya. Artinya perkembangan industrian di Amerika. Cuma enggak usah. Sudah tahu. Enggak usah. Sudah tahu. ISM Service PMI. Nah, itu ini mengenai ekspansi industri. Below indicator contraction sources change series for adjusted to seasonally adjusted of January short change series calculation for of Februari 2008. Nah, nanti beritanya perkiraannya 61.9. Nah, nanti kalau keluarnya misalnya aktualnya jam 9 itu lebih besar daripada forecast, itu berarti good for currency. Aktual greater than forecast, good for currency. Artinya apa? Aktual lebih besar daripada forecast berarti good for currency, bagus untuk mata uang. Lah, mata uang apakah? Mata uang dolar. Itu karena beritanya dolar. Berarti nanti kalau muncul aktualnya lebih besar daripada forecast, good for currency, bagus untuk mata uang dolarnya. Oke. Kita sabar menunggu jam 9, tapi perkiraannya tetapi berarti nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, misalnya forecast-nya 61,9, terus keluarnya 61,9, terus bacanya gimana, Pak? Berarti kalau tetap, berarti Amerika nggak ada perkembangan. Kalau nggak ada perkembangan, berarti stagnan. Stagnan itu bisa dikatakan jelek atau bagus? Ya jelek dong, tetap kok nggak ada peningkatan dong. Kalau orang hidupnya stagnan, berarti kan nggak ada perkembangan. Gitu, artinya gitu, nanti bacanya gitu. Kadang berita itu bisa macam-macam. Tapi harapan saya beritanya nanti akan
jelek dan emasnya bisa naik. Tunggu jam 9 kita masuk pasar lagi. Untuk baca candle 5 menitnya kita nanti pakai candle pembalikan aja. Pakai candle pembalikan saja, tunggu dulu. Ini masih merah, masih belum dikatakan kita masuk pasar dengan candle yang bagus, belum bisa, kita belum bisa menebak karena masih area seller. Oke, just moment please. Kurang satu menit lagi. Kurang 47 detik. Adakah ini bisa kembali hijau loh ini. Kalau hijau ini candle pembalikan ini. Kalau closingnya kurang, nggak mungkin hijau lah, kurang 2 detik, masih merah lagi. Jadi Bapak Ibu, nah ini nanti kalau kita mau masuk pasar, shadow di bawah ini shadow buyernya, ini sellernya besar segini. Berarti seller masih menguasai pasar. Supaya menang mutlak buyernya, ini pindah candle harus nge-break di sini, hijaunya. Berarti itu namanya candle break candle. Udah bisa untuk buy. Nah, berhubung ini masih turun, kita nggak masuk pasar dulu. Tunggu candle break candle-nya jalan. Kalau ini closing hijau melebihi di sini, wah itu sudah ciamik soro. Tinggal B aja. Kalau yang barusan tadi itu nggak berani sell, Pak. Ini di sini? Iya. Ya. Secara teknikal saya nggak berani sell. Karena apa? Ya karena ini secara neong dagang itu loh Pak. Nge-sell-nya di bawah. Itu kebanyakan orang yang baca, kalau sudah mau tahu turun kenapa nggak berani sell kan gitu. Tapi secara dagang secara umum itu kan logika kerjanya kalau buy itu di bawah atau tunggu bayarnya melawan, kalau sell itu di atas tunggu sellernya melawan. Itu menurut saya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya analisa yang lain silahkan. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Tapi kalau saya bacanya kayak gitu Pak. Saya berani sell kalau terjadi yang namanya turun naik turun atau NTN atau TNT, itu saya berani. Dan itu terjadi di kemiringan, Pak. TNT terjadi di kemiringan setelah candlenya settle. Kayak ini tadi. Ini naik, turun, naik. Tapi closingnya di bawah, di tengah sini. Ada closing di atas ini saya berani buy. Artinya closing hijaunya di sini saya berani buy. Berarti apa? Ini buyernya udah menguasai. Buyer, ini seller ngelawan, dilawan lagi buyer ke sini. Nah, buy-nya bisa di sini. Oke. Kita tunggu candle pembalikan. Kalau mau sell di sini, sell di sini, boleh nggak? Ini bukan namanya TNT, Pak. Gagal TNT-nya. NTN-nya turun naik turunnya gagal. Ini turun, Pak. Ini sempat naik, sempat nge-break di atas ini hijaunya. Saya kan bacanya di situ. Ini nge-break di atas masih membingungkan. Ini masih turun naik turun, TNT-nya TNT semu. Karena hijaunya sempat nge-break ini merah di sampingnya itu. Jadi gitu, sejauh saya mengerti kayak gitu Pak pemahamannya. Jadi kalau kita mau sell di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan bisa profit, tapi ada kemungkinan bisa untung. Tapi kalau umumnya orang trading itu kan gini, wah namanya isor kok nge-sell gitu. Di bawah kok nge-sell, kenapa nggak buy? Harusnya pikirannya kan rata-rata kayak gitu Pak, umumnya pada trading. Tapi saya nggak melakukan ini sell karena kita mau tunggu konfirmasi pembalikan Pak. Ini kita lihat lagi, kita lihat nih. Kita lihat ditembus nggak? Loh nih Pak, tadi kita ngomong toh ini R1-nya. Support 1, support 2, support 3, support 4. Ini sudah ditembus, Pak. Support 4-nya sudah ditembus nih. Di 71. Ini kita tinggal tunggu pembalikan. Ini lu pivot point. Ini 1, support 2,
support 3, support 4. Dalam hari ini, support resistennya sudah, yang 1 sudah ditembus, yang 2 sudah ditembus, yang 3 sudah ditembus, yang 4 sudah ditembus. Berarti tunggu pembalikan aja. Biasanya kalau kita melihat support resisten secara harian, kita ukur misalnya pergerakan hari ini, Senin misalnya 20 poin atau 2000 pip. Terus Selasa 25, 30, 15, 10. Di average rata-rata dalam 1 minggu itu 20 poin atau 2000 pip. Berarti support resistennya bergerak di 20 dibagi 5. Tuh. 20 dibagi 5 berarti di support 1, 5 poin ke belakang, ke bawah, 10 poin, 15 poin, 20 poin. Nah ini kebetulan untuk hari ini sudah terbentuk ini S1, S2, S3, S4. Nah kita tunggu, ini sudah terbentuk 15, hampir 16 poin atau 1655 pip. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Kita tunggu pembalikan Pak ya, secara wave atau gelombang. Ini kita baca, ini secara wave atau gelombang. Ini kita lihat yang H4, wave atau gelombangnya. Ini gelombang pertama, naik gelombang kedua, naik gelombang 3, naik gelombang 4. Ini namanya, kalau ilmu autostatis namanya head and shoulder. Ini bahunya, ini kepalanya. Head and shoulder. Nah, ini biasanya nanti dia untuk long term akan tembus ke sini. Untuk long term. Karena head shoulder terbentuk di sini sel. Akan tembus ke sini 1761. Oke. Untuk membaca wave gelombangnya namanya Elliott wave. Nanti kita cari autostatis, channel up, channel down, imperceptible shoulder, head and shoulder, a flag, butterfly, terus macam-macam chartis ya. Saya dulu orang pertama kali yang mengajar autostatis. Pertama kali di Indonesia yang ngajarin autostatis Bapak Ibu. Saya termasuk orang pertama kali yang ngajarin autostatis. Autostatis itu cara membaca gelombang atau berdasarkan bentukan chartnya, berdasarkan patternnya. Saya ngajar autostatis tahun 2010. Itu terus diakomodasi sama Monek belajar autostatis. Oke, itu sekilas info aja. Oke, kita lihat lagi sekarang Bapak Ibu, sudah ada kandidat perlawanan belum? Belum signifikan, perlawanannya masih setengah. Jam 20:17, nggak terasa lebih dari 1 jam seperempat kita sudah transaksi. Saya baru masuk pasar 11 kali. 11 kali masuk pasar dengan probabilitas 9 kali untung, 2 kali profit, dengan totalitasnya untung profit $124. Kerugiannya ini tadi, kepencet kalah cepat, 60, 17, 66, $15, $9, $18, $14, $13, $12, $15 lagi, ruginya 55. Oke, ruginya 55, tapi di average hari ini masih bisa profit $124. Rugi 2, untungnya 9 kali masuk pasar. Wajar Bapak Ibu ya. Kalau pokoknya intinya gini aja, di average aja. Probabilitasnya kalau rugi 20%, 30% enggak masalah. Yang untungnya 70% itu masih bisa dimaklumi. Itu tadi Bapak pakai lot berapa sama modal berapa, Pak? Kebetulan saya ini lotnya ini Pak, lotnya modalnya 2.000, masuknya antara 0,5 sampai 1 lot. Tadi masuk pasar waktu berita bagus, saya sell tadi, saya masuknya 1 lot. Kalau
nggak ada berita saya masuknya 0,5. Harusnya jangan masuk 1 lot, Pak. Masuknya 0,5. Kita punya ketahanan modal sekitar 4, kita masuk 20% lah. 25% dari modal, itu paling bagus. Nah, ini turun lagi, Pak. Turun. Ya turun saya nggak bisa baca, Pak. Karena kalau turun terus kan, kita di sini kan mau candlenya mau berharap ada pembalikan buy. Mau naik itu ya. Apa, Pak? Oke. Ini kita tunggu naik. Tunggu pembalikan. Nanti ada berita ISM Index, Pak. Jadi ISM Service PMI. Nanti jam 9. Saya pikir itu nanti momennya untuk buy atau sell di situ jam 9. Tapi kalau ada kesempatan nanti, lah ini hijaunya melawannya setengah juga. Oke, kita juga nggak masuk pasar, tunggu konfirmasi. Soalnya hijaunya nggak closing di atas, ya closingnya jadi galau ya. Di tengah, shadow atas sama shadow bawah hampir sama. Jadi kita nggak masuk pasar. Ngomong bareng. Kayak sok rungu kok. Rungu lah. Oke, sabar dulu, sabar. Lapo, Mas Riko, ntar lagi. Ono jenenge Windah Kusuma, tak pikir sapa iku. Oke, untuk pelajaran hari ini tadi kita masuknya buy fundamental, dapat profit sekitar $66. Untuk hari ini kebetulan kita profitnya $124 dengan modal 2.000, berarti sudah dapat sekitar 5%. Oke, luar biasa ya 5% tuh, cari uang segitu juga susah. Hari ini kita mau masuk pasar lagi, tunggu konfirmasi. Candle pembalikan dulu. Tunggu konfirmasi. Sudah agak lembut. Turun panjang, Pak. Turun panjang. Yarno turun. Yang penting, wong tadi udah dapet kok. Kita nggak bisa baca lagi kalau belum ada peluang untuk masuk pasar lagi. Sabar dulu, tunggu peluang buy. Kita buy nanti tunggu candle pembalikan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. TD-nya harus super sang. Tunggu candle pembalikan, Pak. Halo, Kak. Iya,
Nah, seperti ini Pak, di posisi menit ke-25 nggak berani sell Pak? Saya nggak berani sell Pak. Sudah terlalu rendah ya? Bukan terlalu rendah, terlalu tingginya. Ini Pak, kita di sini tadi range-nya udah 1.600 pip. Kita tunggu pembalikan aja. Ini nanti kan hijau nih. Kalau break di sini, berarti kita berani buy aja Pak. Kita sell nanti ke bawah naik repot juga. Kalau istilahnya itu nanggung sell-nya itu loh. Nah, tadi kalau sell di sini kan tadi kalau kita lihat sell-nya harusnya di sini loh Pak. Nah, di situ sudah profit tuh, di situ kita bacanya. Kalau di sini sell-nya nanggung Pak. Nanggung khawatir nanti naik. Biasanya emas tuh gitu karakternya. Dia bisa naik turun cantik, naik turun cantik gitu. Kalau sampean punya modal misalnya $1.000, masuk pasar lah dengan 0,1 untuk long term, tahan aja. Kalau terjadi kerugian tahan aja. Tapi dilihat gelombangnya dulu Pak. Nah, nek ngeyel boleh tapi kudu kayak nek wong Jawa ini peribahasane ini Pak. Nek wong kendel kudu duwe piandel. Artinya ngeyel tapi harus punya dasarnya. Ini webnya, kita lihat gelombang untuk H4. Gelombang pertama terpenuhi. Ini naik gelombang kecil. Gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat. Berarti di sini base-nya. Ini base-nya. Base itu pijakan atau kita baca selama gelombang 1, 2, 3, 4, Elliott wave-nya ini base-nya di sini. Nah, ini base-nya. Kita tarik base-nya. Iya, base-nya kok kayak iso. Biasanya iso kok ya. Base-nya di sini, Pak. Jadi ini nanti untuk pinjakan naik cuma di sini. Antara range untuk nge-range-nya antara 1772 turun ke 1761 itu pinjakannya. Nanti dia akan naik lagi. Tapi untuk long term kalau kita di sini misalnya sell terus misalnya buy terjadi penurunan, nah disinilah ini namanya double topnya itu sini, double bottom titik terbawahnya di sini. Nah berarti kita masih punya alasan kalau kita buy di sini paling turunnya sampai segini masih bisa naik nanti di situ. Itu Pak cara baca pasarnya secara Elliott wave. Kalau kita masuk pasar buy atau sell, kita mempertahankan posisi supaya tidak cut loss itu dasarnya harus melihat gelombang namanya Elliott wave. Itu Pak cara bacanya. Kan biasanya kita tuh kebanyakan trading itu sukanya ngeyel. Kalau terjadi kerugian atau salah masuk pasar itu gimana nanti arah ke depannya pasarnya ini dibaca dari Elliott wave ini Pak. Jadi kita masih ngeyel misalnya kita sell di sini ternyata naik. Oh enggak, nanti akan kembali ke base-nya di sini masih ada target base di sini. Kalau pakai Fibonacci, Bapak Ibu tinggal cari nanti di prosentase berapa? 20, 40, 60, koreksinya di mana di 80. Lah itu digabungkan dengan envelope. Nanti kita cari Fibo dengan envelope. Envelope-nya itu garis dasar sama garis atas itu namanya envelope. Terus Fibo-nya berapa nanti itu next berikut ilmu Pak, berikut pelajarannya. Nanti kita cari, nanti kita belajar mulai dari indikator Fibo, kita menghitung Fibo yang benar itu mana, support resistennya untuk masuk pasar, nanti gelombangnya mana, terus tujuan arahnya kemana, di mapping dulu, itu untuk technical secara Fibonacci.
Biasanya Fibonacci banyak sekali disukai oleh orang-orang yang membaca secara statistik matematika. Nah, nanti kita belajar, ini kan kita belajar statistik candle secara statistik volume. Nah, gitu Pak. Jadi nanti kita ada cara-caranya. Kalau saya suka yang namanya Fibo, nanti saya hitungkan pakai Fibo. Terus saya suka namanya Elliott Wave, saya suka auto chartis, bentuk pattern-pattern, channel up, channel down, terus head and shoulder, nah, kalau membaca tren, nah saya suka tren Pak, saya sukanya tren ya. Udah kita lihat trennya. Kita lihat trennya ini, kita lihat. Oke. Ini kita garis ke sini, tren paling bawah selama 1 bulan, kita garis ke sini. Ini berarti trennya sudah di, tren channel up-nya sudah di, nih channel pertama 1, channel kedua ke sini, channel ketiga ke sini, channel keempat sini. Channel up itu berlaku tidak lebih dari 5 channel. Ini sudah di break di sini. Di 1, 2, 3, 4, 5. Kalau lebih dari 5 udah tidak manjur. Ini sudah di break di sini, berarti areanya sudah membentuk channel apa Pak Ibu? Channel down. Gitu. Nanti kita kasih tahu. Bagus. Cuma 0,1 kotak. Cuma 0,1 kotak. Barusan pakai time frame berapa tuh Pak untuk lihat tren? Untuk lihat tren ini pakai time frame H4 Pak, untuk mengetahui channel up, channel down. Nih lihat. Ini kan, ini channel pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini udah tembus Pak, kelimanya. 1 di atas ini tembus ini. Ini namanya channel up, sudah ditembus di sini. Maka untuk berikutnya akan terjadi yang namanya channel down. Channel down-nya di mana? Kita tarik dari sini. Kita tarik di sini dan nanti akan membentuk channel down. Kita tarik di sini, yang nge-break di sini. Nah, berarti kita praktekin aja. Nanti ini channel down-nya sini. Sini. Sorry. Saya close dulu. Dihilangin dulu. Oke, kita lihat lagi juga. Ini trennya. Nih Pak. Nanti koreksinya akan di sini. Koreksinya dia akan di sini nih. Kalau lihat dari channel down. H4 long term nih Pak. Jangan short term ya, ini long term. Nanti target yang di sini dia akan koreksi naik ke sini. Jadi gini, turun koreksi ke sini, turun koreksi ke sini. Lah, terus naiknya gimana? Ini kan sudah channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5 nanti dia akan nembus di sini, berarti kita sudah breakout. Breakout di channel down, waktunya buy di sini. Coba. Nanti itu namanya auto chartis, Pak. Tren auto chartis nanti kita pelajari. Komplit kok. Saya ilmunya udah komplit kok. Teorinya udah lontok tok wis. Udah 16 tahun kok saya trading, Pak. Kebetulan banyak sekali belajar ke banyak orang. Nah, ini tadi kan yang kemarin itu kan channelnya ini. Channel selama 4 jam channelnya ini.